Oke, halo, selamat sore Bu Ireng. Halo, selamat Bagaimana sore Bu kabar Ibu hari ini? Im. Gimana Kabarnya hari kabarnya? ini baik, tetap sehat, kuat, dan semangat Bu Im. Syukurlah kalau begitu. Tapi Iya, sepertinya Bu Ireng belakangan ini banyak kesibukan ya, sehingga kok saya lihat agak kusut. Apa Ibu bisa iya berbagi Bu. dengan saya? Iya Bu, buat lagi banyak sekali tugas yang harus dikerjakan gitu kan. Baik itu tugas utama sebagai seorang guru di kelas, ada juga tugas tambahan gitu yang akhirnya ngebuat saya tuh jadi agak suntuk gitu Bu. Ada satu tugas tambahan yang diberikan ke saya itu kan saya ada di bawah naungan kurikulum gitu kan. Terus Ya, kita itu sedang berusaha untuk mengoptimalkan komunitas belajar di sekolah. Nah, komunitas itulah yang pada akhirnya membuat saya itu jadi kayak suntuk gitu, Bu. oh ternyata ada masalah itu ya. Iya, Kalau gitu sekarang mari kita tetapkan tujuan pembicaraan kita hari ini ya. nggih, Bu. Kira-kira Um, apa yang bisa kita carikan solusinya? ini sih, Bu, kalau saya itu lagi pengen berbagi tentang gimana sih caranya meningkatkan peran atau keaktifan komunitas belajar saya di sekolah gitu loh. Karena saya tuh ngerasa komunitas belajar di sekolah itu hanya sebagai rutinitas aja, rutinitas mingguan yang ketika itu ada undangan untuk berkumpul itu ya udah kumpul aja gitu. Tapi saya ngerasa kayak kurang ada greget Bapak Ibu itu turut serta di dalam kegiatan Kombel. Hanya sebagai partisipan pasif lah gitu ibaratnya kayak datang, mendengarkan, pulang gitu kan. Sedangkan kalau yang saya tahu itu kan sebenarnya komunitas belajar itu bisa saling mengaktifkan, bisa saling berbagi, terjadi interaksi, diskusi di dalamnya gitu. Tapi saya kok ngerasanya selama ini tuh jadi kayak guru-guru itu kurang antusias gitu loh Bu di dalam kombelnya. Gitu sih Bu, itu yang pengen saya jadikan obrolan di hari ini gitu. Gimana caranya supaya meningkatkan peran dan keaktifan komunitas belajar di sekolah. Wah, menarik dan bagus sekali ide Bu Ireng kali ini ya. Memang Hmm. komunitas belajar sekarang sangat diperlukan di tiap sekolah. Gitu. Lalu sejauh ini apa yang sudah Bu Ireng coba lakukan untuk menghidupkan kombel di sekolah? Kalau sementara ini sih Bu, yang saya lakukan tuh saya ini bikin presensi kehadiran gitu supaya pada akhirnya tuh kita bisa tahu kira-kira siapa aja sih yang di dalam komunitas itu yang kurang aktif kehadirannya, yang kurang aktif berpartisipasi untuk paling tidak itu hadir dulu gitu. Nah, itu kira-kira siapa. Nah, itu kita mulai bikin presensi. Terus kita juga ada tim kecil kan, Bu. Nah, di tim kecil itu kita udah mulai nih ngomongin tentang materi-materi apa ya yang sekiranya itu seru untuk dibahas bersama dengan Bapak Ibu guru. Entah itu tentang model pembelajaran, entah itu tentang metodenya atau jenis permainan atau mungkin jenis ice breaking deh gitu supaya di waktu siswa itu udah mulai ngantuk, udah mulai kurang antusias juga di kelas, itu tuh kita bisa keluarin ice breaking apa aja yang sesuai untuk siswa SMA. Itu sih Bu yang selama ini yang sudah saya coba bersama dengan teman-teman yang lain. Oh, ternyata sudah banyak juga ya langkah-langkah yang Ibu lakukan. Sejauh ini hambatan apa sih yang sudah Ibu alami gitu kok sampai ada kendala-kendala seperti itu? Kalau hambatan sih ya Bu, kalau dari saya sih ngerasanya hambatan itu ada di tugas dan waktu sebenarnya. Karena kan tugasnya Bapak Ibu guru, kembali lagi tugasnya Bapak Ibu guru bukan cuma ngajar gitu. Kadang setelah Bapak Ibu ngajar, masih harus ngoreksi, masih harus rapat, ngurusin PPDB dan lain sebagainya gitu. Jadi dari tugas tambahan itu yang pada akhirnya juga menyebabkan sepertinya waktu itu jadi kurang gitu untuk disisihkan untuk kombel gitu. Jadi tentang waktu juga pada akhirnya misalkan kita udah bikin jadwal nih setiap hari Rabu gitu kita kumpul jam 2 misalkan gitu. Tapi ya ada aja gitu yang harus dioprak-oprak dulu, harus diingetin, harus ditelepon dulu, mari Bapak Ibu berkumpul. Nah, itu mungkin yang jadi hambatannya ya itu sih Bu tugas tambahan dari sisi waktunya juga. Itu yang jadi kendala selama ini.
Terus bisa jadi juga cara penyampaian kami di dalam tim itu tuh lebih banyak memberi, tapi tidak memberikan sebuah kesempatan Bapak Ibu itu aktif berpartisipasi dalam kombel kami. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu kendala juga sih, kenapa Bapak Ibu antusiasnya jadi berkurang. Oh, baik. Kita sudah tahu ya kendala-kendala yang dihadapi tadi antara lain karena waktunya Bapak Ibu sudah padat dengan kegiatan, kemudian tenaga ya, capek gitu kalau sudah pulang kerja sudah capek. Kemudian juga ada kendala lain terkait penjadwalan misalkan. Sejauh ini apa Bu Iren sudah memikirkan solusi apa yang bisa Ibu tawarkan untuk menghadapi hambatan tadi? Ini sih Bu, kalau tentang waktu kan sebenarnya kita udah jadwalin. Mungkin supaya Bapak Ibu guru juga bisa lebih berkomitmen, mungkin kita perlu menyepakatinya bersama mungkin ya. Karena kan kalau selama ini tuh ya sudah diberi aja gitu. Jadi dalam arti tim yang merancang waktunya Bapak Ibu guru tinggal mengerjakan dan datang gitu. Mungkin supaya pada akhirnya punya rasa kepemilikan yang sama dengan kombel itu, mungkin saya akan coba untuk mengajak Bapak Ibu guru berdiskusi. Kira-kira Bapak Ibu guru itu bisa bersepakat meluangkan waktunya di hari apa, pukul berapa begitu. Supaya pada akhirnya dengan kesepakatan itu saya pikir Bapak Ibu bisa sama-sama berkomitmen menyediakan waktunya di hari dan di jam itu. Terus mungkin untuk materi-materinya atau mungkin tentang cara pengajarannya supaya Bapak Ibu bisa terlibat aktif, mungkin saya bisa membicarakan di dalam tim kecil tentang materi yang lebih menarik dari sebelumnya gitu, supaya Bapak Ibu mungkin dengan judul kegiatan yang lebih menarik, mungkin kalau misalkan judul kegiatannya adalah belajar bersama tentang model pembelajaran, itu kan kayak ya model pembelajaran paling gitu-gitu aja, mungkin batinnya Bapak Ibu guru begitu ya Bu. Mungkin bisa juga saya bikin sebuah judul topiknya itu yang menarik, yang membuat Bapak Ibu itu jadi bertanya-tanya, ini mau bahas apa ya gitu. Dan bisa juga saya mungkin akan mencoba mulai merancang dan melibatkan Bapak Ibu guru yang lain supaya Bapak Ibu guru itu bisa terlibat aktif sebagai narasumber di dalam kombelnya kami. Kalau biasanya kan Kak, narasumber itu dari kami kelompok kecil yang menggodok kegiatan kombel ini kan. Nah, mungkin kedepannya bisa melibatkan Bapak Ibu guru sih. Jadi siapa yang ingin berbagi praktik baik, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu guru. Itu sih mungkin solusi yang terpikirkan di saya untuk memperbaiki situasi yang ada, Bu. Wah, luar biasa gitu solusi yang diberikan Bu Iren. Namun semua solusi itu tentu kita harus rancang dengan baik ya, apalagi terkait waktu, tempat, dan lain-lain. Oleh karena itu, kira-kira langkahnya bagaimana ya Bu Iren biar urut itu? Misalkan 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, sampai targetnya berapa lama Bu Iren untuk Oke, mencapai? mungkin kalau 1 minggu ke depan mungkin saya lakukan akan diskusi dalam kelompok kecil dulu ya Bu, gitu. Untuk kira-kira dalam 1 minggu ke depan itu saya akan membicarakan dengan kelompok kecil, membahas tentang siapa saja ya, kita cari target gitu, cari target Bapak Ibu guru siapa kira-kira yang bisa berpartisipasi, berbagi di dalam kombelnya kami gitu. Kami list dulu nama-namanya, terus mungkin ke pertemuan selanjutnya kami akan membahas kesepakatan bersama dengan Bapak Ibu guru terkait kombel dan pelaksanaannya. Kemudian di minggu selanjutnya barulah narasumber yang sudah kami rencanakan dan sudah kami bicarakan dengan yang bersangkutan itu bisa terrealisasi. Jadi mungkin butuh sekitar 3-4 mingguan berjalan sih Bu untuk mewujudkan solusi ini. Nah, sekarang kita pasti melibatkan banyak pihak bukan ketika Betul. melaksanakan komunitas belajar. Tentu Bu Iren tidak bisa sendirian. Kira-kira siapa saja yang nanti Ibu libatkan? Kalau yang perlu dilibatin, yang pasti kepala sekolah ya Bu, gitu, karena beliau adalah seorang penanggung jawab di sekolah yang harus tahu segala aktivitas kami, bagaimana kegiatan itu berjalan. Kemudian karena ini berhubungan dengan komunitas belajar, mungkin waka kurikulum juga pada akhirnya akan saya libatkan sebagai fasilitatornya bagi kami, dan tentunya Bapak Ibu guru yang lain sebagai narasumber di dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah.
Itu sih Bu, tiga itu yang akan saya libatkan. Wah, sepertinya rencananya sudah terancang, sudah ada semua dari pikiran Bu Iren ya. Berarti Iya. setelah ini sudah tidak perlu lagi kusut ya, karena sudah ada Mm-mm. gambarannya, mau melakukan apa, melibatkan siapa, dan yang terakhir jangan lupa anggarannya juga ya Bu Iren, itu harus Betul. Iya dirancang. Ibu, terima kasih. Nah, setiap program ini perlu kita lakukan evaluasi ke depannya ya. Nanti Nggih. kita rencanakan lagi kapan follow up atau evaluasi kegiatan Bu Iren dilakukan. Kira-kira berarti 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi Bu Iren? Mungkin bisa sekitar 3 minggu lagi Bu, bisa dilakukan evaluasi untuk kita bisa tahu perkembangan solusi yang saya lakukan kira-kira itu berdampak seperti apa progresnya. Sebenarnya 3 minggu lagi bisa Bu. Oh, baik kalau gitu. Kita akan berjumpa 3 minggu lagi ya. Tentu sebelum Nggih. itu, kalau Bu Iren sudah membuat rancangannya, bisa dikirimkan ke saya ya, proposal Iya atau Ibu. rancangan kegiatan kombelnya. Jadi kita bisa Nggih. saling bertukar pikiran di sana. Bagaimana perasaan Bu Iren sekarang? Saya merasa lebih terurai sih Bu, kebuletan yang ada di dalam benak saya, dan saya lebih bersemangat dan lebih siap untuk bisa mencoba solusi yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi terima kasih Bu Im sudah membantu menguraikan kepenatan yang ada dalam diri dan pikir saya selama ini. Sama-sama. Oh, sebenarnya tadi itu Bu Iren yang menggali dirinya sendiri, yang punya Iya. potensi. Saya hanya membantu untuk berdiskusi saja. Oke, saya tunggu Ternyata ya saya Bu butuh Iren bantuan orang lain kabarnya. nih Bu. Oh, tentu. Kalau Iya. sendirian pasti hanya tersimpan di pikiran saja. Oke. Oke, begitu saja sesi coaching kita hari ini Bu Iren. Sampai jumpa lagi segera ya. Saya Iya tunggu Ibu. kabar selanjutnya. Terima Ya. kasih. Selamat Terima sore. kasih Bu Im. Selamat sore.